Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, aku akan menceritakan kisah misteri yang ditulis Mbak Asmias, mitos pertanda adanya kematian. Pada hari itu menjelang maghrib, tak biasanya para warga sudah tak lagi melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Nampak hanya akulah satu-satunya orang yang masih sibuk dengan pekerjaanku, yaitu menumbuk padi yang baru saja kupanen tadi siang bersama Tati istriku. Namun, Tati lebih dulu masuk ke dalam gubuk karena dia harus memandikan anak kami Tono yang baru berusia 4 tahun. Gubuk yang kami huni diapit oleh 2 pohon pinus yang sangat besar dan tinggi menjulang, hingga sebagian dahannya sudah menjuntai ke bawah. Gubuk ini dibuat darurat oleh warga setempat, khusus untuk kami yang baru dipindahkan. Sedangkan padi yang kami panen adalah milik warga yang sudah kami beli dengan harga murah, termasuk tanahnya. Aku Yasmadi, baru beberapa minggu yang lalu pindah ke kampung ini, karena kampung yang kami huni sebelumnya terkena banjir serta rawan longsor. Oleh karena itu, aku dan ratusan kepala keluarga lainnya terpaksa harus diungsikan dan dipindah ke berbagai kampung. Sebagian kepala keluarga yang lainnya dipindahkan di kampung-kampung yang sudah lumayan memiliki perubahan, termasuk adanya fasilitas listrik juga air yang mengalir di setiap rumah, hingga mereka tak perlu lagi pergi ke sungai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beda denganku dan beberapa kepala keluarga yang mendapat bagian pindah ke kampung ini, terasa seperti kampung mati. Tak ada fasilitas listrik, air masih harus ke sungai, dan bila malam sangatlah gelap gulita. Meskipun di setiap rumah disediakan obor, namun jarak pandang tetap terbatas. Konon juga katanya kampung ini masih kental dengan mitos yang sudah sejak lama dipercaya, bahkan terjadi sesuatu yang tak dapat terelakkan, seperti tanda akan adanya kematian seseorang. Bahkan orang yang akan meninggal tersebut sejak 40 hari sebelum kematiannya sudah mulai gentayangan. Kalau dia wanita, maka akan ditandai dengan suara nyaring kuntilanak yang menggelegar, yang tertawa cekikikan di setiap rumah. Artinya, jika kuntilanak dengan suara nyaring, maka orang tersebut belum meninggal, namun sudah mendekati ajalnya. Sedangkan pria akan ditandai dengan adanya kapale, hantu laki-laki yang selalu ditemukan di tempat-tempat sunyi dan menyendiri membelakangi kita tanpa suara. Yes, bisa saja lah nunggunya. Kamu nggak tahu tentang, ucap Joko menggantung hingga membuatku penasaran. Joko adalah teman sepekampungku di kampung sebelumnya, hingga diungsikan ke sini kami bertemu lagi. Gerak-geriknya pun tampak lain, seraya matanya celingukan seperti mencari keberadaan seseorang. Lah, memangnya kenapa toh Jok? Maksudnya tentang apa? Tanyaku penasaran, lalu mengikuti arah pandang Joko ke atas pohon. Entah apa yang diperhatikannya. Abang, Bang, bagi Mbak Lani istrinya yang kini berlari ke arah kami. Mbak Lani terengah-engah seraya memandang terus ke arah belakang dengan mimik wajah ketakutan. Kamu kenapa, Dek? Kenapa? Tanya Joko pada istrinya terlihat panik. Itu Bang, itu. Kami langsung mengikuti arah pandang Mbak Lani, namun tak menemukan apapun. Mungkin saja dia hanya merasa kesepian karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Tapi mengapa mimik wajahnya seperti ketakutan? Bahkan peluhnya sudah sebesar biji jagung. Kakinya gemetar hingga Joko menopang sebagian badannya. Katakan, Dek, katakan apa yang terjadi? Joko terus mendesak istrinya agar mengatakan apa yang ditakutinya hingga dia sampai lemas seperti itu. Dari dalam rumah keluarlah istriku yang nampak heran melihat Mbak Lani gemetar. Loh, Mbak Lani kenapa? Kamu sakit, Mbak?
Ayo masuk dulu ke rumah, ajar istriku pada Mbak Lani. Mbak Lani pun menerima uluran tangan istriku, lalu mereka masuk ke dalam gubuk sederhana kami, yang dibuat darurat beberapa hari sejak pindah ke kampung ini. Jok, sebenarnya Mbak Lani kenapa toh? Sepertinya dia ketakutan sekali, tanyaku pada Joko yang terlihat gelisah. Besok pagi sajalah, ku ceritakan ya. Aku tak berani menceritakan sekarang, jawabnya dia celingukan lagi. Entah apa yang dilihatnya di pohon-pohon besar tersebut. Kamu kenapa toh Jok? Dari tadi kok celingukan melulu? Tidak ada apa-apa Yas, kami balik dulu ya. Kemudian dia menyusul istrinya ke dalam gubuk kami. Mereka pun pamit pulang dengan tergesa-gesa. Aku hanya menggeleng melihat tingkah mereka. Pada maghrib kini telah berkumandang, memaksaku harus meninggalkan pekerjaanku yang belum tuntas. Aku segera masuk ke dalam gubuk untuk membersihkan diri dan mengambil air untuk berwudu. Untung saja pagi tadi aku sudah mengambil air di sungai, hingga tak perlu lagi pergi ke sungai malam-malam. Selesai berwudu, aku segera berpamitan pada Tatih untuk pergi sholat berjamaah di musola yang berjarak 100 meter dari gubuk kami. Aku terpaksa jalan kaki karena motor tak bisa melewati lorong sempit yang ada di musola tersebut. Selepas sholat, aku duduk di sudut musola seraya membaca kitab suci. Menunggu datangnya sholat isya, namun tak sengaja telingaku menangkap pembicaraan dua orang di luar musola. Jangan macam-macam kamu, tadi ada burung kedasi di sekitar kampung sini, ucap seseorang di luar sana yang tak ku ketahui. Yang benar kamu, jangan ngada-ngada ya. Burung kedasi itu kan burung yang menggambarkan kematian, sahut temannya. Iya benar, beberapa warga juga bertemu dengan kuntilanak di sekitar sawah, juga di sungai. Namun wajahnya tak jelas, tapi badannya persis dengan, tutur temannya lagi dengan ucapan menggantung. Hus, kamu gak boleh ngomong gitu. Aku yang penasaran langsung menyudahi membaca kitab suci dan beranjak keluar untuk menjumpai mereka. Maaf, boleh tanya enggak? Aku menimbrung percakapan mereka. Iya mas, boleh, sahut keduanya. Memangnya burung kedasi pertanda apa mas? Tanyaku yang tak tahu menahu tentang burung tersebut. Katanya mas, kalau ada burung kedasi di depan rumah atau di sekitar rumah kita, itu dipercaya sebagai penanda datangnya kematian seseorang. Tugasnya dengan merinding. Iya mas, itu mitos di kampung ini. Tak jarang seringkali terjadi, timpannya. Dan satu lagi mas, ketika burung tersebut telah terdengar oleh kita tidak boleh berkeliaran pada saat menjelang maghrib. Nanti kita ikut mati, tambahnya dengan serius. Mereka berdua langsung pamit masuk ke musola, meninggalkanku sendiri yang masih kebingungan. Bang, malam ini udaranya dingin sekali ya. Tono sampai ku pakaikan selimut berlapis-lapis, ucap istriku yang kini berada di sampingku. Iya dek, mungkin sudah masuk lagi musim dingin, sahutku. Namun pikiranku selalu teringat ucapan dua orang lelaki tadi. Sebagai warga baru di sini, aku tak berani membantah atas mitos yang mereka percayai. Namun tak dapat dipungkiri, malam ini sangatlah dingin, membuatku merinding sampai melipat tubuh mencium lutut. Selang beberapa menit ketika kami bersiap untuk tidur, terdengar suara cekikikan kuntilanak yang begitu nyaring, hingga membuat anakku Tono terbangun. Seketika
itu aku dan Tati saling pandang. Tampak istriku berusaha menenangkan putra kecil kami yang sedang menangis histeris. Seraya terus menggosok matanya dan tak mau memandang ke arah pintu. Aku pun ikut panik ketika mendengar suara kuntilanak tersebut yang masih terdengar nyaring meskipun sudah menjauh. Tapi dari yang aku dengar, jika suaranya menjauh, berarti tubuhnya mendekat dan masih berada di sekitar. Tubuh istriku bergetar hebat. Dapat kulihat bulu-bulu halus di tangannya sedang berdiri tegang. Mata istriku pun ditutup, namun masih berusaha menenangkan anak kami. "Bang, abang," bisik istriku dengan lirih. "Iya dek, kamu kenapa?" tanyaku yang tak kalah merinding. Aku mengganti istriku dengan menggendong Tono di pangkuannya yang sedari tadi tak berhenti menangis. Bahkan istriku pun kini menangis. "Ya Allah dek, kamu kenapa? Kenapa ikutan menangis?" tanyaku lagi. Namun istriku tak menjawab. Dia langsung menutup seluruh tubuh hingga mukanya dan masih dalam keadaan gemetar. Hembusan angin kencang masuk melalui celah-celah dinding gubuk kami, menambah kedinginan yang kami rasakan. Segera aku meraih kaos kaki Tono yang berada di rak sepatu dan memakaikannya agar dia tidak kedinginan. Dia masih saja menangis hingga aku kesulitan untuk menenangkannya. Aku mengintip sedikit keluar arah luar. Tampak suasana malam yang sangat gelap, sepi dan mencekam menambah kesan horor di malam ini. Namun sepersekian detik, wush, sesuatu yang berwarna putih terbang menjauhi gubuk kami. Aku yang melihat langsung lemas dan juga takut. Namun tak ada hentinya aku menyebut nama Allah dalam hati. Segera aku bujuk Tono agar tak lagi menangis, dan akhirnya dia berhenti juga. Membuatku sedikit lega, lalu membarikannya di depan istriku. Sedangkan istriku berada di tengah-tengah kami karena ketakutan. Malam kami lalui dengan suasana mencekam. Hampir saja Tati ngompol di celananya karena ketakutan. Pada pagi harinya, warga heboh menceritakan kejadian semalam yang didatangi kuntilanak dengan suaranya yang begitu nyaring. Dan ternyata bukan kami saja yang mengalami kejadian horor tersebut. Tati pun keluar dari gubuk, ikut menimbrung pembahasan ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana. Sedangkan aku mengikutinya dari belakang. "Iya ibu-ibu, bapak-bapak, aku dan Bang Yas juga mendengarnya, suaranya nyaring. Bahkan aku dan Tono melihatnya berdiri di dekat pintu membelakangi kami. Itulah sebabnya Tono menangis hingga aku meringkuk ketakutan." Timpal istriku disambut ekspresi ngeri dari mereka. "Iya Mbak Tati, suaranya nyaring sekali. Sepertinya orang-orang belum meninggal," ucap salah seorang ibu yang bernama Mbak Ambe. "Apa benar begitu Bu?" tanya istriku yang tiba-tiba bergidik. "Iya Mbak, benar. Semua juga tahu. Dan itu mitos di sini." Aku pun tak ikut menimpali percakapan mereka, hanya mendengar mereka bercerita dengan ekspresi wajah bergedik ngeri. Tiba-tiba Joko dan istrinya muncul hendak mau ke sungai. Karena tampak mereka membawa sekantong cucian juga peralatan mandi. Jalan untuk menuju sungai memang lewat di samping gubuk kami, dan jaraknya tak terlalu jauh dari sini. Mbak Lani, tumben ditemani sama Mas Joko," sapa Mbak Ombe yang heran melihat Mbak Lani ditemani oleh Joko. "Iya Bu, soalnya saya takut sendirian ke sungai," sahut Mbak Lani. "Iya, istriku ketakutan mau ke sungai sendiri," katanya dia melihat seorang wanita yang duduk diam. Setelah Lani memperhatikan lagi, wanita itu sudah tidak ada, timpal Joko.
Ngomong-ngomong, kenapa kalian berkumpul di sini? Mau nagih beras ya? Tanya Joko kemudian. Ah, kamu kalau soal beras suka cepat. Ini semalam ada kuntilanak yang mengelilingi kampung dari rumah ke rumah dengan suara yang nyaring, jawab Bu Neti. Iya, emangnya kalian gak dengar? Dan katanya suara kuntilanaknya itu orangnya belum meninggal tambah Bu Omi. Mereka pun saling bercerita satu sama lain, termasuk Joko juga menceritakan padaku tentang apa yang dilihat seraya celingukan kemarin. Ternyata dia melihat burung kedasi yang sedang berkicau dan terdengar mengerikan. Sedangkan Mbak Lani selalu dihantui oleh ketakutannya sendiri sebab pernah melihat makhluk yang tak kasat mata. Mereka pun bubar dan kembali pada kesibukan masing-masing. Sementara aku sudah bersiap kembali menumbuk padi yang kemarin masih tersisa. Ayah, tadi malam aku melihat Pipi, tapi mukanya seram dan tertawa, ucap anakku Tono yang menghampiriku. Enggak nak, kamu hanya mimpi kok. Aku mengerti ketakutannya dan berusaha menenangkannya. Sayang, makan dulu, habiskan dulu nasinya, ucap istriku yang kini menghampiri kami. Di tangannya menenteng sebuah piring yang berisi nasi berikut lauk pauk untuk putra kami. Dek, berarti semalam kamu melihat sesuatu ya? Sampai meringkuk dan menutupi seluruh tubuhmu dengan selimut, tanyaku pada Tati. Iya bang, aku sampai ketakutan tak karuan. Berinding aku dibuatnya. Tapi muka wanita itu macam aku kenal bang, sahut istriku dengan pipi gemetar. Siapa dek? Jelas sekali ya kamu lihatnya. Aku penasaran mengapa istriku bisa melihat wajahnya, sedangkan aku hanyalah kain putih yang terbang menjauh dari pandanganku. Gak tahu lah bang, aku gak mau ingat-ingatnya. Takut aku bang. Istriku memanglah sangat penakut. Walaupun aku tak jauh beda dengannya, tapi aku masih bisa sedikit mengendalikan diriku. Tak terasa waktu sudah sore lagi. Aku dan Tati langsung pergi ke sungai serta membawa Tono dalam gendonganku. Sedangkan istriku memegang sejumlah jerigen untuk diisikan air buat keperluan memasak. Nanti setelah pulangnya barulah kami berganti peran lagi. Ayah, itu ya, tunjuk Tono yang sedang kugendong. Dia menunjuk ke belakang hingga aku harus ikut menengoknya. Aku pun menoleh. Tampak Mbak Mila yang sedang hamil besar membawa satu loyang cucian kotor yang dijunjung di atas kepalanya. Aku mengenalnya karena sering bertemu dengannya di sawah. Ada apa bang? Tanya Tati yang juga ikut menoleh. Tidak dek, Tono menunjuk Mbak Mila kok, sahutku dan meneruskan berjalan di belakang istriku. Sementara Mila mengikut di belakang kami dengan langkah hati-hati karena membawa perut besarnya ditambah cucian yang dijunjungnya. Mbak, suaminya kemana? Tanya Tati yang kini merubah posisinya berada di tengah dan aku yang paling depan. Kerja mbak, sahut Mbak Mila. Mukanya terlihat pucat seperti tak ada aliran darah di sana. Dia juga terlihat pendiam. Kerja apa mbak? Kan seharusnya mbak diantar dulu ke sungai. Kasihan loh, lagi hamil. Nanti kenapa-napa. Ucap istriku, mungkin maksudnya baik. Tapi Mila tak lagi menanggapinya. Dia tetap melangkah hingga tibalah kami di sungai. Dan